Anak adalah generasi penerus dan harapan bangsa. Namun, anak juga merupakan kelompok rentan terhadap kekerasan, baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Oleh karena itu, negara-negara di dunia melalui PBB membuat beberapa poin yang menjadi hak dari seorang anak. Di Indonesia, hak anak dan perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Hak-hak ini berlaku atas semua anak tanpa terkecuali. Anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orang tua atau anggota keluarga lain. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak-hak yang diamanatkan Persatuan Bangsa-Bangsa antara lain: 1. Hak untuk mendapatkan identitas. Hak pertama ini menjadi hak dasar yang harus didapatkan ketika seseorang anak lahir ke dunia. Tiap anak berhak memiliki identitas berupa nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga, serta mendapat bantuan dari pemerintah apabila ada bagian manapun dari identitasnya yang hilang. Kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dasar, mulai dari tahap sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Ketiga, hak untuk bermain. Setiap anak berhak untuk bertemu anak lain, bergabung, atau membentuk kelompok sepanjang hal ini tidak menghalangi orang lain melaksanakan haknya. Keempat, hak untuk mendapatkan rekreasi. Anak juga berhak mendapatkan rekreasi dari kegiatan sehari-harinya. Kelima, hak untuk mendapatkan makanan. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan makanan yang bergizi sesuai dengan kebutuhan dan umurnya. Hak keenam adalah hak untuk mendapatkan perlindungan. Semua anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah, penyalahgunaan kegiatan politik, kerusuhan, peperangan, dan kejahatan sosial, serta sasaran penganiayaan atau penyiksaan, dan hukuman yang tidak manusiawi. Oleh karena itu, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum. 7. Hak untuk mendapatkan kebangsaan. Hak atas kebangsaan atau kewarganegaraan merupakan hak resmi dari seorang anak semenjak lahir. Di Indonesia, kewarganegaraan ini didapatkan secara resmi melalui dokumen KTP atau kartu tanda penduduk yang didapatkan ketika berumur 17 tahun. 8. Hak untuk mendapatkan kesamaan. Setiap anak perempuan, laki-laki, dan anak berkebutuhan khusus berhak mendapatkan kesamaan dalam berbagai bidang. Kesamaan ini juga meliputi kesetaraan gender antara anak perempuan dan anak laki-laki. 9. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan. Tiap anak berhak mendapatkan standar kesehatan dan perawatan medis yang baik, air bersih, makanan bergizi, dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman. Semua orang dewasa dan anak-anak perlu punya akses pada informasi kesehatan. Khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus, berhak mendapatkan rehabilitasi dan bantuan sosial. Hak terakhir adalah hak untuk mendapatkan peran dalam pembangunan. Segala keputusan terkait kepentingan anak harus melibatkan anak sebagai pengambil keputusan. Oleh karena itu, dalam kegiatan Musrembang, setidaknya pemerintah harus melibatkan perwakilan anak dalam pengambilan keputusan terkait anak.
Ternyata banyak sekali ya hak-hak anak. Lantas, siapa yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak? Bagaimana cara memenuhi hak anak? Apa saja sih tantangan dalam pemenuhan hak anak? Dalam undang-undang diatur pihak-pihak yang harus memenuhi hak-hak anak, antara lain negara meliputi pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, masyarakat baik masyarakat di lingkungan umum dan lingkungan sekolah, dan yang terakhir adalah keluarga. Pertama, partisipasi pemerintah dalam pemenuhan hak anak. Terdapat beberapa poin peran pemerintah dalam pemenuhan hak anak. Poin 1, membantu keluarga melindungi hak-hak anak dan menyediakan panduan sesuai tahap usia agar setiap anak dapat belajar menggunakan haknya dan mewujudkan potensinya secara penuh. 2, pemerintah perlu memastikan bahwa anak bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat. Setiap anak berhak mendapatkan standar kesehatan dan perawatan medis yang terbaik, air bersih, makanan bergizi, dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman. Ketiga, pemerintah wajib memenuhi dan memfasilitasi hak anak. Semua keputusan yang berkaitan dengan anak harus dilakukan berdasarkan kepentingan terbaik anak. Dan yang terakhir adalah pemerintah bertanggung jawab memastikan semua hak anak dilindungi dan terpenuhi sebagaimana dicantumkan di dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kedua, partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak anak. Masyarakat mampu ikut serta dalam pemenuhan hak anak melalui yang pertama, membantu melaporkan jika terjadi tindakan-tindakan yang melanggar hak anak. Dan yang kedua, menerapkan norma-norma yang baik sehingga mampu ditiru oleh anak. Ketiga, partisipasi keluarga dalam pemenuhan hak anak. Peran keluarga dalam pemenuhan hak anak antara lain, yang pertama, setiap anak berhak mengenali kedua orang tuanya dan dapat diasuh oleh mereka. Kedua, anak berhak memiliki identitas berupa nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga, serta mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila ada bagian dari identitasnya yang hilang. Ketiga, menjamin anak memiliki hidup yang layak. Keempat, melindungi anak dari bahaya. Dan yang kelima, menjamin partisipasi anak. Sayangnya, partisipasi anak merupakan hal yang paling sering diabaikan. Oleh karena itu, orang tua diharapkan mampu menumbuh kembangkan rasa partisipasi anak dimulai dari rumah dengan hal-hal kecil seperti didorong untuk menyampaikan opininya tentang sesuatu seperti pemilihan menu makan, pakaian, tempat berlibur, dan lain-lain. Dan yang kedua, mendengarkan keluh kesah anak. Nah, itu merupakan pihak-pihak dan perannya dalam melakukan pemenuhan hak anak. Namun, dalam usaha pemenuhan hak anak, tentu saja memiliki beberapa kendala, antara lain adanya kemiskinan, rendahnya partisipasi anak, kepemilikan akta kelahiran, dan kekerasan terhadap anak. Meskipun begitu, besar harapan dari segala pihak, khususnya anak-anak, untuk dipenuhi hak-hak yang menjadi haknya. Jika pemenuhan hak-hak dapat dilakukan dengan baik, kualitas hidup dan sumber daya manusia juga dapat membaik. Anak akan mengerti bahwa setiap anak lain memiliki hak dan harus diperlakukan dengan baik sama sepertinya. Mari penuhi hak-hak anak mulai dari rumah sendiri. Sekian dan terima kasih.